diri ini kan mulai dari bawah dulu harus mengetahui. Artinya kan mulai dari awal kita pengenalan diri kita lagi. Dari bawah lah. Tapi mengenal diri ini jangan lepas daripada pada diri, jangan keluar diri ke bawah. Kita khusus mengenal diri ya dulu ya, kalau diri kita ini apa, diri kita ini siapa katanya. Tapi sebenarnya kita, diri kita ini kan artinya kejahiran kita ini nah dari mama abah kalau dulu asal. Nah makanya kan aku ada menyebutkan lo Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya Allah. Nah, itu yang kita baca. Tapi ada doa itu yang ia tanpa dibaca sudah jalan. Nah itu yang kita keseharian kita yang kita jaga supaya kita jangan ketulahan lawan kuitan dalam keseharian kita, baik itu kita di dalam rumah maupun di luar. Artinya kan di luar tuh ada berhadapan lawan kuitan ya Allah. Di mana letaknya? Ada wadah kita. Letaknya itu kalau diri kuitan bebinian, ya kan bebinian dulu. Nah, Nabi jakin dulu ya Allah. Itu jar Nabi, siapa yang patut dihormati ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Hanya siapa lagi ya Rasul? Hanya bapakmu, Abi. Nah artinya kan 3 kali penyebut itu berarti yang paling utama itu di dunia ini mama. Makanya doa kuitan itu paling makbul mujarab itu di dunia, sedangkan untuk akhirat itu abah. Kenapa itu? Karena kita jahirnya di alam dunia ini dulu. Nah itu jadi kalau di mama itu adanya di mana diri kita tuh, diri kuitan yang ada di diri itu bulu, kulit, daging, darah. Nah itu hak mama tuh, diri mama wadah kita. Kalau diri abah itu urat, tulang, sumsum, lawan otak. Nah itu diri abah. Maka bebatang tubuh kalau kita mulai dari bulu sampai ke sumsum, sampai ke otak, dari luar sampai ke dalam. Diri abah, diri mama, diri mama, diri abah. Artinya apa? Ada lagi diri seorang lah. Kereda lagi. Maka yang kesana kemari itu diri mama, diri abah. Apabila kelakuan kita maksiat, maka kita ketulahan lawan kuitan. Nah kuitan karena juga apabila kuitan meninggal juga, maka itu dijaga perbuatan kita nih daripada keji dan munkar. Tuh dijaga dulu. Nah itu yang ikam ketahui, diri ikam dulu yang dijahirkan daripada mama lawan abah itu. Nah lalu kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah yang kita biasa dibaca tadi, la ilaha illallah yang orang beratip rancak ya Allah. Itu pun di diri kita ada. Di mana simpunnya? Di bulu, kulit, daging, darah, urat, tulang, sumsum lawan otak. Di mana kalimatnya besusun, susunannya tadi, keadaan atau kedudukannya. Bulu kulit itu la, daging darah ilaha ya Allah. Nah urat tulang ilah, sumsum lawan otak itu Allah. Maka berkalimatkanlah seluruh batang tubuh kita ini la ilaha illallah. Disebut kada disebut, kemana-mana ikan bawa kalimat la ilaha illallah tuh, kemana-mana ikan bawa tuh. Maka dijaga kalimat la ilaha illallah nih. Kenapa jadi dijaga? Dijaga jangan maksiat. Bila bermaksiat maka kita mengingkari kalimat syahadat. Syahadat tadi
Syahadat nang la ilaha illallah itu syahadat tuh. Iyalah. Nah, apabila kita mengingkari, sama kita kada masih lawan perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya daripada sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Bila orang itu mencegah, berusaha menghindarkan dirinya daripada perbuatan keji dan munkar, berarti itu dipadahkan seakan-akan seolah-olah tuh sembahyang atau sholat yang bakatarusan. Itu dulu ilmu dasarnya, ilmu dasar paling bawah dulu kan harus diketahui sebelum namanya pakai ke atasnya lagi. Tapi di bawah dulu karena kan pondasi harus ada. Ada mungkin langsung. Nah, itu mulai dasar tuh di situ. Nah, kalimat la ilaha illallah ini juga yang berhimpun. Berhimpun apa? Berhimpun daripada sifat-sifat Tuhan. Nah, la ilaha illallah ini berhimpun sifat Tuhan juga di situ. Yang kudrat, iradat, ilmu, hayat. Nah, di situ himpunnya. Makanya kita kawa bergerak, kawa berpender, kawa macam-macam itu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi apabilanya kita kelakuan kita menyalah, kita mengingkari kalimat itu, kita jaga dulu kebersihannya gimana, kesuciannya gimana. Itu himpun kalimat syahadat. Nah, tapi sebelumnya pernah mendengar dulu ini lah? Belum. Belum pernah. Ya. Jadi kita tarik pulang kajian diri kita nih, asal pulang jadi diri kita pulang. Jadi diri kita ini kan berasal dari beberapa unsur. Yang kan pernah aja pasti tahu ya Allah. Ini kan dasar, memang dasar, karena kan naik sedikit. Supaya ada pondasinya dulu. Diri kita ini kan berasal daripada daripada tanah dulu. Kita ini kan dari tanah nih, luar. Sedangkan tanah itu daripada air, sedangkan air itu daripada angin, sedangkan angin daripada api. Nah, itu 4 unsur inilah yang membentuk dan menjadikan batang tubuh kita. Seperti halnya 4 unsur: bulu, kulit, daging, darah. Nah, yang di mama. Sedangkan seperti halnya 4 unsur juga di bapak: tulang, urat, sumsum, dan otak. Kayak itu. Nah, pas tuh sudah. Itu dulu. Tapi kalau kita berkisah tentang diri, itu kada terlepas daripada ma'rifat, artinya ma'rifatullah. Nah, naik sedikit ya Allah. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, hendaklah dulu mengenal Allah. Jelas. Karena kan kita hidup nih harus mengenal. Iya, kayak apa kita beribadah mun tanpa ada pengenalan. Nah, di situ. Rancak ada orang bucap tuh, apa yang kamu sembah aja. Mana ajar orang ngejar. Nah, kayak itu. Itu kerancakan tuh orang gitu. Ada gitulah. Jadi kayak ini. Kan di Quran kita ambil satu ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah kuciptakan, jar Tuhan, jin dan manusia itu selain daripada beribadah. Artinya kita ibadah, tapi ibadah tak akan bisa dilaksanakan tanpa ada pengenalan siapa yang kita ibadahi ya Allah. Artinya ibadah itu atbut, itu artinya penyembahan, siapa yang kita sembah. Nah, itu dulu. Jadi dalam artian apa tafsirnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Illa liya'budu tafsirnya riyaripun, artinya apa?
Ripun itu mengenal. Artinya dalam konteks ibadah itu harus mengenal siapa yang diibadahi. Lalu di situ berlakulah kaidahnya hadis Nabi. Satu-satu kaidah di dalam hadis Nabi itu, yaitu untuk ma'rifat, kaidahnya adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal sebenar-benar dirinya, maka ia akan diperkenalkan Tuhan sebenar-benar Tuhannya. Nah, itu dulu sambungannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, faqad arafa rabbahu fasadu jasad. Artinya, barang siapa yang telah diperkenalkan Tuhan yang memperkenalkan dirinya, maka fasadu jasad, maka binasalah jasadnya. Artinya jasad yang munkar, jasad yang mungkir, jasad yang ingkar. Itu maksudnya. Ya kan kebanyakan orang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu diartikan orang kebanyakan, barang siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhan dinya. Oh, Tuhan kada bisa dikenal terkecuali Tuhan yang memperkenalkan diri lawan kita kada bisa mengenal Tuhan. Kebanyakan orang memaknai itu. Sebenar makna dari hadis itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu barang siapa yang mengenal sebenar-benar dirinya, bukan dirinya lain, sebenar-benar dirinya. Artinya nang sebujur-bujur dirinya, bukan diri ini karena bukannya kada. Nah, kan tadi sudah aku titik beratkan fondasi dasar itu tadi yang di atas tadi, yalah. Nah, tapi karena pulang yang sebenar-benarnya apa sih? Nah, kan maksudnya sebenar-benar dirinya, maka bila sudah mengenal sebenar-benar dirinya, maka Tuhan akan memperkenalkan dirinya. Artinya apa? Kita berjumpa kita dengan Tuhan. Itu kenanya. Nah, jadi kita tarik pulang apa garansi sebenar-benar diri kita. Nah, tapi kita ambil dari bawah dulu ya kalau pengenalan. Artinya mengenal makrifat, sebenar-benar makrifat, pengenalan dulu. Dasar. Jadi kayak ini. Tiadalah akan sempurna pengenalan atau ma'rifat itu kalau inya tuh kada mengenal akan dua perkara. Nah, ingat tuh dua perkara. Ini berataan guru-guru pun melajari, termasuk Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sekumpul Meratapura, guru sekumpul kan Sidin. Itu pun Sidin melajari itu juga. Dua perkara itu, yang pertama mula-mula yang dijadikan dan asal kejadian diri kita. Itu dulu awal dasarnya. Siapa, apa, mula-mula yang dijadikan dulu, itu yang harus kita ketahui dulu. Kalau setahui kamu apa yang mula-mula dijadikan Tuhan gitu. Awal-awal yang dijadikan Tuhan, pernah mendengar lah. Yang mula-mula dijadikan Tuhan, yang awal-awal dijadikan Tuhan ialah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dijadikan. Tapi perkaranya Nur Muhammad ini apa kena? Nah, itu kan orang kan Nur Muhammad itu nama kena ngaran aja. Cuma apa unsurnya kan? Nah, itu kan banyak belum dibahas. Cuma kan itu dulu. Nah, lalu pulang. Jadi segala suruh sekalian alam ini, termasuk diri kita ini, daripada Nur Muhammad SAW, artinya terbit atau dijahirkan atau diproseskan daripada Nur Muhammad SAW, termasuk batang tubuh kita nih. Nah, termasuk ruh kita nih juga, ruh dan jasad kita nih, termasuk tuh dua-dua berataan lah, ada tersisa. Nah, jadi yang kedua pulang asal kejadian diri kita. Nah, sudah aku sebut tadi kan, asal kejadian diri kita ini daripada apa? Dari Adam. Bujur dari Abah Mama, bujur tempat dari Abah Mama dari ke atas kan ke Adam. Lalu Adam ini dari mana? Daripada tanah, daripada air kan, asal tanah daripada air, asal air daripada angin atau udara. Nah, asal udara daripada api, sedangkan api dari mana? Daripada Nur Muhammad SAW. Artinya apa?
jasad kita berasal daripada Adam, sedangkan jiwa kita atau roh kita itu berasal daripada nur Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Tubuh dan jasad ini sama-sama nur Muhammad. Maka kedua-duanya itu disebutlah nur Muhammad jua adanya. Maka nyatalah berdirilah nur Muhammad pada batang tubuh kita. Nah itu ya, dimesrakan bujur sampai suruh sekalian alam nih mesra juanya. Maka nyatalah nur Muhammad itu sendirinya aja lagi kena. Nah itu yang dimesrakan dulu di hari-hari sambil membaca selawat menghendak pembacaan. Tapi mesranya memesrakan kepada nur Muhammad bujur mesra itu kena selawat jatuhnya kada ada huruf kada ada suara pula tanpa ada baca. Cuma sudah tahu kedudukan itu jangan ada berselawat lagi, tetap untung kita berselawat karena kita kan sekira syariat dan tarekat itu kan hilang. Itu kan di bawah Nabi Muhammad di Madinah tuh. Itu dulu awal mengenal paling dasar, itu dasar benar mengenal diri. Jadi untuk mengetahui sebenar-benar diri ulang, nah ya Nur Muhammad ya Allah pas dah ya Allah sebenar diri itu cuman Nur Muhammadnya apa gerang. Nah disitulah orang yang banyak mencari apa Nur Muhammad nih. Orang kada tahu Nur Muhammadnya, orang bisa menyebut aja Nur Muhammadnya apa. Kalau ikam kan Muhammad Rizki. Nah Rizki Ramadhani ya, Rizki Ramadhani ini nah orangnya ya lah. Nah kalau Nur Muhammad kan orang, nah makanya itu yang dicari orang kebanyakan. Jadi kayak ini kita mulai pulang menaiki sedikit ya pulang, naik pulang sedikit kita sekira ada jalan amun ku hanggusakan anu kan lalu pada ada pondasi kena. Kebanyakan orang belajar ilmu ma'rifat ini sekedar ikam ketahui dulu, ia menghilangkan syariat, menghilangkan sembahyang. Kebanyakan orang gitu ya lah, kebanyakan mengenal Allah, setelah mengenal Allah inya yang jadi Allah. Pernah kita mendengar lah? Pernah aja bang. Nah kebanyakan ada sembahyang lagi. Iya, karena apa? Ketidakpahaman ya, ketidakpahaman akan kaidah ilmu. Makanya aku mulai dobah dulu ku titi ikan. Sebab kenapa? Salah sedikit memaham keadaan ilmu, kaidah ilmu, tersesat jalan. Salah kita, sirik karena kita. Allah Ta'ala itu tiada bisa dikenal. Ada bisa dikenal karena bukan sesuatu. Karena Allah itu cuma namanya aja. Nama kalau artinya nama pemanggil, cuma apa gerak itu. Nah itu yang dikaji itu. Jadi kayak ini kita naikkan setelah yang tadi lah, yang tidak akan sempurna makrifat kecuali mengenal akan dua perkara. Yang pertama mula-mula yang dijadikan, yang kedua asal kejadian diri, kan itu sudah tadi ya Allah. Nah sekarang kita masuk kajiannya, pulang lawan kajian diri kita. Apa sebenar-benar diri kita? Dipeganglah pingkuti yang kuat-kuatnya, karena ilmu ini adalah ilmu yang amat sangat dirahasiakan orang. Karena sudah beberapa stak pondasi sudah kulajarkan, sudah kusampaikan. Artinya ini kuncinya. Itu yang beberapa yang tadi itu kan kamu sudah paham ya. Memang banyak bang kalau kaidah pondasi dasar itu banyak. Tentang bab sembahyang banyak, tentang masalah diri terperi, diri yang diberikan, diri yang hakiki, diri yang terjadi. Banyak tuh bicaranya, cuma terlalu ribet kena. Cukup itu sebagai pondasi untuk kita berpijak dulu. Star kah jurang hendak berjalan tuh.
Jadi sebenar-benar diri kita nih yang mana? Ya kan konteksnya atau kaidah daripada mengenal diri, man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Satu-satunya kaidah ini, jangan ada lagi yang lain. Kalau ada jalan mengenal diri di luar daripada diri, itu sudah terlepas dari konteks daripada kaidah. Man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu faqad arafa rabbahu fasalu jasad. Nah, mana sebenar diri? Sebenar-benar diri kita yang mana? Di wadah hikam ada. Buktinya ayat Quran sudah menjelaskan sebenar-benar diriku. Sebenar-benar diri itu apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajijun kharisun alaikum ajijun alaihi harjijun kharisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun ajijun ma'anitum kharisun alaikum alaihi bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum, telah datang pada dirimu itu, laqad ja'akum rasulum, dirimu itu seorang rasul, telah datang pada dirimu itu seorang rasul. Artinya ada di diri kamu. Jika itu ayat itu berbunyi karena lamnya taukid. Di dalam ilmu nahwu lam itu taukid, artinya sebujurannya, telah nyatanya, telah adanya, telah sedianya, yaitu. Nah, kalau di tafsirkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, daripada dirimu itu sendiri, min anfusikum ajijun. Nah, apa yang menjadi segala keresahan, kegundahan, kegundah-gulanaan ikam, apa hajat dari diri ikam, kalau bahasa yang lebih luasnya, itu menjadi tanggungannya, menjadi segala sesuatu hal yang dia ketahui, menjadi segala sesuatu hal yang dia tilik, yang menjadi sesuatu hal yang dia amat sangat mengetahui. Dan bil mukminina raufur rahim, dan kepada seorang semua muslim, orang-orang yang beriman, ini raufur rahim, kasih sayang yang mana gerang dirinya. Hendaklah tahu tuh. Ada dua hikam di wadahku, ada dua hikam. Seluruh dunia nih, setiap insan itu ada, sudah dilahirkan Tuhan. Itulah amanah, amanah yang dititipkan. No, itu rahasia dirinya, dan yang mana? Yang tahu, nang saraba tahu di diri kamu. Ikam menyambati orangnya tahu, sebelum ikam bersuara dalam hati tahunya. Ikam hendak menguli orang tahunya. Ikam mendustai orang tahu. Jangankan itulah, ikam lah hendak ibaratnya tuh menyambati orang aja, di dalam hatinya tahu, di orang sebelah menyembelah ada tahu. Nah, ketamu barang orang beredaan bertanya, ada sebutin barang benda lah, berharga anggaplah, ya Allah. Nah, si kuingkung orang ada, tapi kan tahu, ampun ikam nggak ada, lain nggak? Nah tahunya, nah yang tahu itulah diri sebenar diri ikam. Ikam kemana menyembunyikan? Kadang kalau ikam sembunyikan tuh sampai ke dalam kubur, tatap ke bawah tuh, sampai ke kemana aja ikam bersuhuk, ada terusnya mengetahui apa aja gawian ikam di dalam WC kah, nang sekecil-kecilnya kah, sakit hati ikamnya tahu, ikam merana tahunya, apalagi ikam senang bahagia tahunya. Makanya segala yang menjadi gundah gulana ke apa aja gitu, nah menjadi tanggungannya, arti menjadi tanggungan yang diketahuinya sehalus-halusnya. Ikam sangit lawan orang di sebelah, yang sebelah menyimak tetap tahu ikam. Nah itu diri ikam asli, itu diri sebenar diri ngarannya. Nah di situ jalan awal dulu, pintu pertama membuka apa gerang itu, itulah yang disebut
diri sebenar diri yang suci bersih, itu diri ikam yang bersih, diri ikam yang suci. Amun hendak itu benar-benar tajam, maka suci akan jahir kita, batin kita. Jangan dibawa bermaksiat. Apabila dibawa bermaksiat itu makin redup kenanya. Itu kena gurunya ini akan memberikan nasihat. Ikam gundah gulana terusah gini. Ikam hendak mulai jangan gitu jinya. Ada baik tuh. Ikam hendak mendustai kawan jangan gitu. Ini selalu memberikan nasihat setiap detik, setiap saat, setiap apa aja laku ikam pasti nasihatnya. Nah itu yang menjadi pembimbing ikam. Kuitan sekedar memadahi pada jahir, tapi yang di dalam batin ikam itu di mana ikam berada sampai ke dalam kubur ini menyertai, ini menyaksikan. Makanya bila laku jahat ini menyaksikan tuh. Apabila orang itu berlaku jahat terus tapi tetap nasihatnya ada maasi juga. Nah, karena ikam ditinggalkannya. Ditinggalkannya. Bila ditinggalkannya, apabila hukum Tuhan sampai berlaku lawan diri ikam, hancurlah batang tubuh ikam di kubur. Tersiksa ikam. Karena apa? Diri ikam ini. Tapi apabila ikam baik, laku ikam di dunia nih masih lawan yang itu, masih lawan itu diasih, tarus-tarusan, maka batang tubuh ikam akan terpelihara daripada kebinasaan. Supaya memulihkannya itu kayak apa? Misalnya kita ini kan kereda lagi tuh padahannya supaya mau madahi kita lagi kayak apa? Iya, kita jangan maksiat. Jaga terus kan. Kita bisa jaga. Mulik bisa terang lagi lah. Terang, tajam terusnya. Ini sebenarnya menyaksikan terus. Cuma sekira nasihat itu keluar, itu ilmunya jadinya. Nasihat itu keluar lalu apa setelah kita masih pepadahan itu lalu kita dapat apa jiwa kita ini nyaman, tentram, tenang. Nah itu jadi sucilah batin kita, karena kesucian batin itu disebutlah tenang. Orang yang tenang itu suci batinnya, menunjukkan suci batin orang itu jiwanya tenang. Itu dulu jalan awalnya. Siapa gerang nang tahu itu? Itulah yang bergelar diri Muhammad. Itu diri Muhammad. Di wadah ikam ada, di wadahku ada, di Madinah pun ada. Itulah yang menerbitkan sifat sidik, amanah, patonah, tablik yang kayak di Madinah. Ikam asih yang tahu itu jadinya kayak ini giring pas karena persis sama yang kayak di Madinah kelakuannya. Itulah hadis berjalan, sunnah yang hidup selama-lamanya kada pernah mati. Itu ada di wadah ikam. Di mana?